lainnya, kita akan segera menyaksikan laga di Liga 2. Pertandingan antara PSS Semarang menghadapi tim Persipon Pontianak. Dan kita lihat tim Liga Fans dari PSS itu tim ini diperkuat oleh pemain. Kita bandingkan dengan kekuatan dimiliki oleh Persipon Pontianak yang dilatih oleh Inyong Lolombulan. Ya, tanpa adanya kapten tim Imam Subekti, yang menjadi kapten adalah Helis Daryanto di posisi gelandang. Kita lihat susunan pemain yang dilepas oleh Inyong Lolombulan 4-4-2 ya. Rian Hezron menjadi tumpuan di lini depan, serta kapten tim Helis yang menjadi gelandang di tengah sekaligus menjadi kapten tim Bali. Berarti sama-sama akan kita saksikan. Inilah dia kick-off yang jauh. Diamankan kembali bola tadi oleh Rio Saputro. PSIS berkutat di memberikan umpan dari Amri Ridwan. Sundulan cuma dilakukan dan kali ini masih terjadi scrimmage di depan gawang dari Daeng Lukman. Masih mengambil ancang-ancang, kita lihat pemirsa, dan tidak offside kali ini dari tekanan dari sektor sebelah kiri. Umpan kembali kan ada satu peluang, lagi-lagi umpan tarik yang gagal dilakukan dan Safruddin Tahar kali ini dari PSS Semarang masih memberikan umpan berikutnya bertubi-tubi serangan yang dilakukan olehnya. Dan inilah dia tendangan yang dilepaskan, kita saksikan Ridwan. Sayang sekali kita saksikan Pak Haji tendangan. pelatih Subangkit juga pernah dulu menangani Sriwijaya ketika Ridwan masih bermain di Sriwijaya. Muhammad Yunus kali menguasai bola. Masih Muhammad Yunus, kita lihat pemirsa. Kembali lagi dia memberikan bola ke sektor sebelah kiri kepada Taufik Hidayat. Kali ini Muhammad Ridwan melakukan penetrasi, mendorong bola kepada Safruddin Tahar. PSS Semarang kali ini masih kembali kita lihat seluruh gelandang dari tim Persipon Pontianak kali ini juga ikut membantu pertahanan. Tercatat kalau kita saksikan hampir sekitar 10 pemain hanya menyisakan Hezron Benyamin di lini depan Persipon Pontianak kali ini. Oh, gagal kita saksikan bagaimana Juniardi tadi melakukan drive-nya. Dia digagalkan tadi oleh Hafiar Yanto. Pelanggaran rupanya dilakukan terhadap Juniardi. Oh, lemparan hanya lemparan ke dalam saja. Kali kita lihat apa sebenarnya masalah yang dimiliki oleh PSS Semarang yang terlihat paling tidak di 29 menit jalan pertandingan ini. Ya, yang paling jelas adalah soal finishing touch ya. Banyak sekali bola yang dikirimkan ke dalam kotak penalti, terlepas dari itu akurat atau tidak, tapi ada beberapa yang harusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya melalui Hari Nur tadi, dalam posisi yang bebas, tidak ada yang mengawal, dia tinggal membelokkan bola ke gawang, tapi tendangannya masih jauh dari sasaran. Yang jelas memang finishing touch ya yang masih terlihat lemah. Meskipun ada striker yang saling melengkapi ya, Johan Yoga serta Hari Nur di lini depan. Kalau kita lihat kembali kali menguasai bola, kita lihat Rupas ia berikan tadi masuk kepada M. Yunus, tapi gagal kita saksikan pemirsa. Serangan kembali dilakukan kali ini oleh Rian Firmansyah. Rian Firmansyah melebarkan bola kepada Amrul Syafaat. Kita lihat kali ini dikuasai oleh Helis Daryanto. Ya, dibiarkan saja bola tadi oleh Rio Saputro. Tekanan yang coba dilakukan oleh para pemain dari Persipon Pontianak harus ditepis dengan susah payah oleh penjaga gawang Awan Setora Harjo. Peluang kedua ya dari Hezron. Ini pasti membuat sebuah kemarahan yang besar dari pelatih Subangkit. Karena kalau kita lihat ya, ada dua pemain tadi, ada Tegar Pribadi, ada juga Rio Saputro. Taufik Hidayat. Ada kembali tadi Amrul Syafaat. Tidak ada pemain kali ini, tapi masih bisa juga dibut oleh M. Ridwan. M. Ridwan tadi langsung diganggu oleh M. Taufik. Melebar kita lihat, half volley tadi didapatkan ketika Daeng Lukman gagal mendapatkan bola ketika menjemput di udara tadi. Ya, oleh salah seorang pemain PSIS. Safruddin Tahar kini saksikan bersama kami. Siapa pojok berikutnya kali ini? Ya, tendangan dari luar kotak penalti. Masih skor sementara antara PSS Semarang menghadapi Persipon Pontianak. Peluang-peluang yang dimiliki oleh kedua tim masih belum bisa dihasilkan ketika dikonversikan menjadi gol. Dan ini akan kita bahas di halftime ini setelah pesan-pesan berikut ini. PSS Semarang apabila bola berikan umpan kembali, lebarkan bola kepada Junior, berikan masih kepada Muhammad Ridwan. Masih Muhammad Ridwan. Kali ini umpan datang dari belakang, kita saksikan Safruddin Tahar. Safruddin Tahar kembali. Main paling sibuk Hafiar Yanto. Kali ini sebuah sapuan yang cukup baik dilakukan oleh Andres Karundeng. Pandu berikan oleh Safruddin Tahar. Masih ada Andres Karundeng. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Saksikan pemirsa, Franky Mahendra, Ari Nur Yulianto. Kosong Muhammad Yunus. Masih Muhammad Yunus. Franky Mahendra. Balik gagal, kita lihat pemirsa.
sepertinya. Sedikit di luar kotak penalti. Yunus. Berkali-kali kita saksikan peluang-peluang yang dimiliki oleh PSIS Semarang masih belum berbuat gol. Dari segi serangan sudah cukup variatif. Dari segi peluang juga mereka mendapatkan bola-bola dari tendangan bebas seperti ini. Tapi pemain-pemain PSIS lagi-lagi masih belum bisa memanfaatkan secara maksimal ya. Ini tendangannya Yunus yang diberikan kesempatan setelah berkali-kali tadi R. Ridwan. Harinur Yulianto. Kosong kali peluang kita saksikan pemirsa. Muhammad Ridwan sayang sekali tadi sebenarnya PSIS Semarang mendapatkan momentum. Muhammad Ridwan kembali kali ini gagal kita lihat pemirsa, dan pelanggaran kembali terjadi berkali-kali. Serangan-serangan dari PSIS Semarang mendapatkan pelanggaran. Sisi sebelah kiri, sisi tengah, dan sisi sebelah kanan. Berapa kali dia dari babak pertama ya, para pemain PSIS tidak ada yang berhasil mengantisipasi umpan yang diberikan Main atau lakukan menutup tendangan yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan kali ini. Muhammad Ridwan melakukan kembali gagal kita saksikan pemirsa. Serangan bertubi-tubi dilakukan. Mengambil ancang-ancang. Masih Safrul ditahan bagi PSIS Semarang. Sepak pojok kali ini didapatkan oleh Johan Yoga Utama. Ya, baru mendapatkan umpan yang dibawa oleh Johan Yoga Utama. Ya, ini adalah percobaan on target pertama dari Johan Yoga setelah dia mendapatkan umpan crossing dan menyundul dengan cukup akurat. Tapi sekali lagi penempatan posisi dari penjaga gawang Daeng Lukman sangat pas tadi, tidak terlalu sulit ya mengamankan bola karena memang arah langsung ke tangkapan dari Daeng Lukman, sundulan dari Johan Yoga tadi. Lepas kali ini Ronaldo Lolo Bulan. Gagal jawab Harinur Yulianto. Sebuah cara permainan 1-2 sentuhan, umpan-umpan silang, tendangan dari luar kotak penalti, sepak pojok sudah dicoba semuanya oleh para pemain dari PSIS Semarang. Ya, proses yang sebenarnya sudah dijalani oleh para pemain PSIS ini sudah berjalan cukup baik ya. Mengalirkan bola dari bawah, bermain cukup sabar, tapi sekali lagi finishing yang masih kurang sehingga membuat mereka yang menguasai permainan PSIS masih belum bisa membuka skor. Tadi peluang didapatkan oleh Harinur tadi, bisa membalikan bola, membalikan badan, menggiring bola mendekati kotak penalti, tapi tendangannya jauh dari sasaran. Ya, kita lihat pemirsa, tampaknya adalah Muhammad Yunus juga harus mendapat, ya sudah tidak bisa melanjutkan permainan, sudah mendapatkan isyarat bahwa Muhammad Yunus minta diganti. Ini dia pemain yang sebenarnya bekerja cukup keras ya sepanjang pertandingan, Cukup cerdik menggalang lini tengah sehingga umpan yang dituju kepada Harinur Yulianto. Butuh tahan dilakukan kali ini. Kembali gagal, sudah saksikan. Oh, terpeleset ketika mencoba memberikan umpan dari Safrul Tahar. Kembali kali ini clearance yang dilakukan. Kali ini didapatkan oleh PSIS Semarang. Dilakukan oleh Safrul Tahar. Kembali gagal. Yang kembali gagal dilakukan oleh para pemain PSIS Semarang. ya, Ya, bagaimana pesawat mulai menghindar, tapi kelihatan sekali tapi ketika masuk ke dalam kotak penalti bebas. Kali ini didapatkan. Saksikan pemirsa sudah langsung saja Andres Karundeng jauhkan bola kepada Hendro Benjamin. Sedangkan permainan dari tim Persipura Pontianak sudah dipasangkan. Boleh dikata bagaimana keberuntungan Dewi Fortuna belum menghinggapi PSIS Semarang. Umpan yang baik tadi dan sundulan dari Johan Yoga Utama digagal oleh Miss Lukman, sebenarnya sudah tidak bisa menggapai bola tersebut. ya luar biasa pertahanan ataupun keberuntungan dari para pemain Persipura tidak bisa menjebol gawang. Kali ini tampak bola Maupun sundulan dari para pemain PSIS tampil cukup tenang. Infantri gagal kembali, kita lihat Leon dan sebuah pelanggan Taufik Hidayat. Kita lihat ada 4 pemain bertahan dari tim Persipura Pontianak yang berdiri sejajar, tambah 4 gelandangnya juga. Ya, terjatuh kembali kita saksikan, dan kali ini hanya tipis mendekat. Kita tunggu disana peluang ini dikompleksikan menjadi gol bagi tim PSIS Semarang. Ada 2 pemain, Harinur Yulianto dan juga pastinya Ridwan. Ada pemirsa, Ujang kali ini kesempatan emas didapatkan oleh PSIS Semarang.
menjebol tembok Daeng Lukman dan membuat Stadion Jatidiri bergemuruh dengan golnya malam hari ini. Ya, akhirnya pemain senior M. Ridwan yang menjebol gawang Persib Pontianak setelah 80 menit melalui sebuah skema tendangan bebas ya. Sebuah tendangan yang akurat dari Ridwan. Dia meletakkan bola jauh dari jangkauan penjaga gawang Daeng. Kita saksikan bagaimana pressing berkeras dari pemain berkeras juga tentunya Muhammad Ridwan yang langsung disambut oleh para penonton dan juga sujud syukur dari Awan Seto. Bagaimana serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan dan selebrasi yang dilakukan oleh Pak Haji Muhammad Ridwan dengan sujud syukur dengan satu golnya, gol pertamanya setelah dia kembali ke tim yang membesarkan namanya PSIS Semarang. Ya, 10 menit terakhir dan akhirnya